Pernahkah kamu merasa ada orang yang bersikap aneh di sekitarmu? Seperti mereka tidak nyaman, atau bahkan tiba-tiba menjauh, padahal kamu tidak melakukan apapun yang salah. Pernahkah kamu melihat seseorang menatapmu lama, tapi saat kamu menatap balik, mereka langsung berpaling? Itu bukan kebetulan. Berdasarkan susunan kartu tarot ini, kamu adalah seseorang yang memiliki kekuatan spiritual alami yang tidak kamu sadari sepenuhnya. Atau mungkin kamu sudah tahu, tapi belum sepenuhnya menerima kekuatan itu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, mereka takut karena kamu punya kekuatan spiritual alami. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu pertama yang muncul adalah The Fool. Banyak yang salah mengartikan kartu ini sebagai lambang kebodohan atau ketidakpedulian. Padahal dalam konteks spiritual, The Fool adalah lambang dari jiwa yang belum terkontaminasi oleh sistem dan pola dunia. Kamu mungkin sering merasa tidak sepenuhnya cocok dengan aturan-aturan sosial yang kaku. Kamu punya cara pandang sendiri. Kamu menjalani hidup dengan kepercayaan yang dalam pada naluri, meskipun seringkali tidak masuk akal di mata orang lain. Di balik sikapmu yang tampak tenang atau bahkan ceria, ada kedalaman yang tidak bisa dibaca dengan kasat mata. Kamu tahu mana jalan yang kamu pilih bukan karena diajar, tetapi karena kamu merasakannya. Dan inilah yang membuatmu terlihat tidak bisa dikendalikan. Kamu tidak hidup berdasarkan sistem yang dibentuk orang-orang. Kamu punya sistemmu sendiri. Jiwa seperti ini sulit ditebak, dan karena itu membuat orang gugup. Mereka tidak tahu harus memperlakukanmu seperti apa. Dan bagi orang-orang yang terbiasa hidup di pola dan struktur yang kaku, kamu adalah kekacauan spiritual yang mereka tidak bisa pahami atau kendalikan. Setelah The Fool, muncul kartu Nine of Wands. Ini menunjukkan bahwa meskipun kamu adalah jiwa yang terbuka, kamu telah melalui banyak luka, banyak pertempuran, dan banyak pengkhianatan. Tapi alih-alih membuatmu hancur, semua itu membangun benteng spiritual yang tidak kasat mata. Kamu sekarang seperti memiliki radar otomatis yang bisa membedakan energi tulus dan energi palsu dalam sekejap. Kamu bukan orang yang gampang mempercayai siapapun. Bahkan ketika kamu tersenyum atau bersikap ramah, kamu tetap dalam posisi siaga. Ini bukan karena kamu paranoid, tetapi karena kamu sudah terlalu sering melihat kebenaran di balik wajah-wajah yang tersenyum palsu. Kamu membawa luka, tetapi juga membawa kekuatan pertahanan spiritual. Orang yang punya niat tidak bersih akan merasa seperti tertolak secara otomatis ketika mendekat padamu. Mereka merasa tidak nyaman, seperti ada dinding tak kasat mata yang tidak bisa mereka lewati. Kamu tidak perlu mengatakan apapun, hadirmu saja cukup untuk membuat mereka mempertanyakan niat mereka sendiri. Dan ini membuatmu menjadi sosok yang ditakuti oleh mereka yang tidak jujur. Ini adalah titik pusat dari bacaan ini. The High Priestess mewakili jiwa spiritual, penjaga pengetahuan rahasia, dan simbol dari mereka yang mampu membaca hal-hal tak terlihat. Kartu ini muncul ketika seseorang telah dikaruniai kemampuan alami untuk mengenali sinyal-sinyal spiritual dan energi yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Kamu mungkin sering mendapat firasat, mimpi yang terasa seperti kenyataan, merinding tanpa alasan, merasa ada sesuatu yang akan terjadi, dan akhirnya memang terjadi. Atau kamu bisa langsung tahu seseorang menyimpan sesuatu, padahal belum berkata satu patah kata pun. Kamu bukan hanya empati, tetapi kamu adalah cermin batin. Siapapun yang berdiri di hadapanmu akan merasa seperti berhadapan dengan versi paling jujur dari diri mereka sendiri. Dan bagi orang yang menyimpan banyak rahasia atau luka, kehadiranmu bisa sangat mengganggu. Mereka merasa dilucuti. Dan itu membuatmu tampak seperti ancaman bagi mereka, meskipun kamu tidak berniat menyakiti siapapun. The Magician bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang penguasaan atas realitas. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu tidak hanya bisa membaca energi,
tetapi juga mengubahnya. Niatmu, doamu, bahkan pikiranmu memiliki kekuatan untuk menarik sesuatu ke dalam kenyataan. Kamu mungkin sering melihat bahwa hal-hal yang kamu pikirkan atau ucapkan, bahkan secara iseng, bisa tiba-tiba terjadi. Orang menyebut ini manifestasi, tetapi dalam kasusmu itu lebih dalam dari sekadar afirmasi. Kamu bisa menggeser energi, dan ini adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Orang yang menyadari hal ini, mereka yang pernah berselisih denganmu, dan kemudian hidupnya terguncang, mulai merasa bahwa kamu punya sesuatu. Bahkan jika kamu tidak melakukan apapun secara langsung, efek dari kekecewaanmu, kemarahanmu, atau doamu bisa terasa nyata bagi mereka. Dan ini yang membuat banyak orang berhati-hati, bahkan takut padamu. Mereka tidak ingin kamu kecewa pada mereka, karena entah kenapa semesta seolah ikut marah jika kamu disakiti. Kamu tidak melihat dunia dari sudut yang sama dengan orang-orang kebanyakan. Kamu punya cara pandang yang terbalik dari mayoritas. Dan bukan karena kamu ingin berbeda, tetapi karena jiwamu memang tidak berasal dari pola pikir dunia ini. Kamu bisa melihat makna dalam kekacauan, bisa menemukan kedamaian di tempat yang kacau, bisa memaafkan, bahkan ketika kamu punya alasan untuk membenci. Dan semua ini membuatmu tampak asing. The Hanged Man juga menunjukkan bahwa kamu sering diam, bukan karena tidak tahu, tetapi karena kamu sedang mengamati dari sudut yang tidak dipahami orang lain. Ketika kamu berbicara dari tempat yang dalam. Dan karena itu, kata-katamu sering seperti pukulan langsung ke kesadaran mereka. Orang-orang yang tidak siap mendengar kebenaran akan takut padamu, karena kamu tidak berbicara untuk menyenangkan hati. Kamu berbicara untuk membangunkan. Kamu bukan hanya intuitif dan dalam, tetapi kamu juga tajam dalam mengamati. Page of Swords menandakan seseorang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, waspada, dan cepat membaca situasi. Kamu tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus diam. Kamu tahu kapan seseorang berbohong, bukan dari apa yang mereka katakan, tetapi dari cara mereka menghindari tatapanmu, atau dari getaran suara mereka. Ini membuat kamu menjadi seseorang yang tidak mudah dikelabui. Dan bagi mereka yang terbiasa memanipulasi, kamu adalah rintangan terbesar mereka. Kamu memiliki hati yang sangat peka. Tapi selama ini, mungkin kamu pernah dianggap terlalu sensitif, terlalu lemah. Padahal sensitivitasmu adalah sumber kekuatan batinmu. Ketika kartu ini terbalik, itu menandakan bahwa orang-orang tidak tahu bagaimana menghadapi emosi yang dalam dari dirimu. Mereka mungkin merasa kamu terlalu peka, padahal kamu sedang merasakan apa yang bahkan belum mereka sadari. Kamu bukan hanya merasakan emosimu, tetapi juga emosi orang lain. Dan kamu seringkali menyuarakan perasaan yang mereka sendiri belum bisa akui, dan ini membuatmu menjadi pengganggu bagi kenyamanan palsu mereka. Kartu terakhir ini menunjukkan bahwa kamu adalah pembawa keseimbangan. Semesta memberimu kekuatan ini bukan untuk berkuasa atas orang lain, tetapi untuk menciptakan keseimbangan dalam energi yang tidak seimbang. Kamu seperti jembatan antara dunia gelap dan terang. Kamu bisa masuk ke ruang yang penuh energi berat dan tetap tenang. Kamu bisa mendengarkan cerita kelam seseorang dan tetap memberi cahaya. Kamu bisa berada di dua sisi yang berlawanan dan tetap menjaga keutuhan jiwamu. Orang-orang takut padamu karena kamu adalah keseimbangan bagi ketimpangan yang mereka bawa. Kamu membuat sistem yang tidak adil menjadi goyah. Kamu mengguncang apa yang mereka anggap aman, tetapi sebenarnya tidak murni. Dan dalam banyak kasus, orang tidak suka berubah, maka daripada mendekat dan belajar darimu, mereka memilih untuk menjauh atau takut. Kamu bukan manusia biasa. Kamu membawa energi yang lebih tua dari usia fisikmu. Kamu tidak bisa ditangkap hanya oleh kata-kata. Kamu hadir sebagai cahaya. Tetapi cahaya itu bisa menyilaukan bagi mata yang terbiasa dalam kegelapan. Mereka takut bukan karena kamu menakutkan. Mereka takut karena kamu membaca mereka. Kamu adalah cermin. Dan tidak semua orang siap melihat siapa mereka sebenarnya. Seseorang yang paling takut padamu saat ini adalah seseorang yang selalu menjaga citra. Dia tidak pernah benar-benar menunjukkan siapa dirinya.
Di depan banyak orang, dia adalah sosok yang tampak percaya diri, cerdas, dan bisa mengendalikan situasi. Tapi ketika berada di dekatmu, ada sesuatu dalam dirinya yang tiba-tiba goyah. Karena kamu punya kemampuan membaca energi, kamu tidak membutuhkan penjelasan panjang untuk tahu bahwa ada yang tidak selaras dalam dirinya. Bahkan sebelum dia berbicara, kamu sudah merasa ada yang aneh. Kamu tidak menghakimi, tetapi kehadiranmu sendirilah yang membuat sisi-sisi gelap dalam dirinya muncul ke permukaan. Dia tahu bahwa kamu melihat hal yang dia sembunyikan. Rahasia, ketakutan, luka, atau bahkan niat yang tidak sepenuhnya bersih. Dan karena kamu tidak menegurnya secara langsung, dia semakin merasa terancam. Karena baginya, diam berarti kekuatan yang tak bisa dikontrol. Dia tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Dia tidak tahu apakah kamu akan membongkar apa yang kamu tahu. Dan ketidaktahuan itu membuat dia berada dalam posisi defensif. Jika kamu merenungkan kembali ke masa lalu, kamu mungkin akan menemukan 1 atau 2 sosok yang pernah membuatmu merasa kecewa, dikhianati, atau ditinggalkan tanpa alasan yang jelas. Salah satu dari mereka masih menyimpan rasa takut terhadapmu. Bukan karena kamu membalas, tetapi karena semesta seakan membalasnya untukmu. Dia melihat bagaimana hidupmu tetap berjalan, bahkan mungkin lebih baik, sementara hidupnya terasa seperti dihantui oleh sesuatu. Dia tidak bisa menjelaskan, tetapi ada rasa bersalah yang muncul setiap kali mendengar namamu, melihatmu di media sosial, atau tanpa sengaja berpapasan. Kamu tidak perlu bicara, tapi di dalam dirinya, dia tahu bahwa kamu tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Dan itu cukup untuk membuatnya merasa tidak tenang setiap kali kamu ada di dekat atau dalam pikirannya. Ketakutannya bukan karena kamu menyimpan dendam, tetapi karena dia tahu bahwa kamu adalah orang yang tidak mudah ditipu. Dan orang-orang yang membangun hidupnya di atas kepalsuan sangat takut pada mereka yang bisa melihat kebenaran. Ada juga kemungkinan bahwa orang yang paling takut padamu saat ini bukan musuh secara langsung, tetapi seseorang yang diam-diam membandingkan dirinya denganmu. Dia ingin secerdas kamu, sesadar kamu, setenang kamu. Tapi setiap kali dia mencoba meniru, hasilnya selalu tidak sama. Kamu tidak berusaha bersinar, tapi cahayamu terlalu terang untuk bisa diabaikan. Dan itu membuatnya merasa kecil, meskipun kamu tidak pernah berniat merendahkan. Ketika dia melihatmu, dia melihat versi dirinya yang tidak bisa dia wujudkan. Dan itu membuatnya tidak nyaman. Dia tidak akan mengatakan ini secara langsung. Bahkan bisa jadi dia bersikap seolah-olah mendukungmu, memujimu, atau berusaha dekat. Tapi jauh dalam hatinya, dia diliputi rasa takut bahwa kamu akan tahu betapa insecure dirinya sebenarnya. Dan jika kamu adalah seseorang yang selama ini tidak membalas keburukannya, tidak membongkar aibnya, tidak membalas perbuatannya dengan kebencian, justru disitulah letak kekuatanmu yang paling membuat dia ketakutan. Karena kamu membalas dengan elegansi, dengan sikap tenang, dengan doa, dengan ketenangan batin, dan itu adalah kekuatan yang tidak bisa dilawan. Orang ini, secara sadar atau tidak, percaya pada energi. Meskipun mungkin dia tidak mengatakan dirinya spiritual, dia tahu bahwa apa yang ditanam itulah yang dituai. Dan ketika dia tahu bahwa kamu adalah orang yang terhubung dengan kekuatan semesta, dengan intuisi, dengan keheningan batin, dia merasa bahwa perbuatannya terhadapmu sedang atau akan berbalik padanya. Kamu mungkin tidak menyumpahi dia, tapi kehadiranmu sendiri mengingatkannya akan kesalahan yang belum dia tebus. Kamu seperti penjaga energi karma, dan karena itu dia merasa gentar. Dia mencoba menjauh, menghindar, atau bahkan bersikap sinis sebagai bentuk pertahanan diri. Tapi semakin dia mencoba menyangkal ketakutannya, semakin dia merasa tidak tenang. Jika kamu bertanya kenapa dia takut, jawabannya ada di keheninganmu. Keheninganmu adalah jawaban yang tidak bisa dia lawan. Kamu tidak membela diri, tapi juga tidak membiarkan orang melangkahi batas. Kamu tidak menuduh, tapi juga tidak membiarkan kebohongan merajalela. Kamu hanya hadir, dan itu sudah cukup. Dan inilah yang paling dia takutkan. Dia takut bahwa pada akhirnya, energi akan berbicara lebih keras dari kata-kata.
bahwa semesta akan menunjukkan kebenaran tanpa kamu harus menjelaskan apapun. Bahwa semua yang dia lakukan, yang mungkin selama ini dia anggap tidak akan pernah diketahui, ternyata ada di hadapan seseorang yang bisa melihatnya tanpa harus berkata-kata. Dia takut pada hatimu, pada kesabaranmu, pada keteguhanmu, pada kedalaman yang kamu bawa dalam tiap langkah dan pandangan. Bagaimana kamu harus menyikapinya? Tidak perlu menghadapi dia secara langsung. Tidak perlu membongkar apapun. Kamu tidak perlu menjadi seperti dia. Karena tugasmu bukan membalas, tetapi menjadi cermin yang tidak memantulkan apapun kecuali kebenaran. Tetap jaga ketenangan batinmu. Lanjutkan perjalanan spiritualmu. Perkuat hubunganmu dengan intuisi. Dan biarkan semesta yang mengurus bagian lainnya. Karena mereka yang takut padamu karena kamu membawa cahaya, sesungguhnya sedang berjuang dengan bayangan mereka sendiri. Kamu tidak perlu ikut masuk ke dalam kegelapan itu, karena kamu sudah cukup kuat hanya dengan menjadi terang. Dan ketika kita membiarkan energi berbicara, ada getaran nama yang mulai muncul. Suara halus yang bergetar dari kedalaman ruang batinmu, mungkin kamu tak pernah mengucapkannya dengan keras lagi, tapi dia masih sering muncul dalam lintasan pikiranmu saat kamu sedang tidak memikirkan siapa-siapa. Getaran itu berbentuk huruf dan terasa kuat dalam inisial D, R, T, A, S, dan F. Huruf-huruf ini membawa energi yang keras di luar, namun menyimpan sesuatu yang lembut di dalam. Mereka adalah orang-orang yang terbiasa memimpin, menunjukkan kendali, tampil tenang, tetapi sering merasa tak stabil ketika berhadapan dengan orang yang tidak bisa mereka pengaruhi, seperti kamu. Dia mungkin memiliki nama depan, nama tengah, atau nama panggilan yang mengandung huruf-huruf ini. Kamu mungkin sudah pernah tahu siapa dia, atau mungkin sedang belum menyadarinya secara utuh. Tapi saat kamu membaca ini, hatimu akan langsung tahu siapa yang dimaksud, karena semesta tidak pernah berbohong, hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap. Dan jika kamu bertanya dari sisi kepribadian yang lebih dalam, dari arah energi zodiak yang membentuk jiwanya, maka cahaya dari 3 tanda zodiak muncul dengan sangat kuat. Scorpio, Leo, dan Capricorn. Jika dia seorang Scorpio, maka dia adalah pribadi yang sangat tertutup. Seseorang yang menyimpan luka dan kebenaran dalam, sangat dalam, bahkan dari orang-orang yang paling dekat dengannya. Scorpio hidup dalam dunia batin yang kompleks. Saat kamu datang ke hidupnya dan bisa menembus permukaan, dia merasa seolah kamu membawa senter ke dalam gua paling rahasianya. Bukan karena kamu ingin tahu, tapi karena kehadiranmu membuat semuanya terkuak tanpa harus kamu bicara. Dia takut karena kamu melihat hal-hal yang dia sembunyikan bukan hanya dari dunia, tetapi dari dirinya sendiri. Jika dia seorang Leo, maka kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang hidup melalui sorotan. Leo hidup untuk pengakuan, untuk dicintai, untuk diakui nilainya. Tapi saat kamu tidak mudah terpukau oleh tampilannya, saat kamu bisa melihat luka yang dia tutupi dengan senyuman dan percaya diri palsu, dia merasa tak berdaya. Leo terbiasa memimpin, tapi kamu hadir bukan untuk tunduk. Kamu hadir untuk menunjukkan bahwa cinta bukan tentang kekaguman, tapi tentang kejujuran. Dan itu membuat dia merasa lemah, karena kamu tidak mudah dikendalikan oleh pesonanya. Lalu jika dia seorang Capricorn, kamu sedang berhadapan dengan jiwa yang sangat logis, sangat berorientasi pada kontrol, perencanaan, dan ketenangan yang terkendali. Capricorn takut pada kekacauan emosional, dan kamu datang sebagai badai lembut yang menggoyahkan sistem yang dia bangun selama bertahun-tahun. Kamu tidak mengacaukan hidupnya secara nyata, tapi kamu menunjukkan bahwa kedalaman dan intuisi bisa menembus tembok yang paling kokoh. Capricorn ini tidak terbiasa merasa terbuka, tapi kamu membuat dia merasa terlihat. Dan itu membuatnya sangat tidak nyaman, sekaligus takut kehilangan kendali. Dan mengapa hubunganmu dengan sosok ini terasa begitu kuat, begitu misterius, bahkan sulit dijelaskan? Karena kalian terhubung oleh koneksi karma yang belum selesai. Ini bukan pertemuan yang pertama. Dalam kehidupan sebelumnya, kamu adalah seseorang yang memegang peran sebagai penyembuh, penuntun, atau mungkin seorang penjaga kebenaran. Sosok ini pernah datang padamu.
meminta petunjuk, meminta keadilan, bahkan mungkin cinta. Tapi di kehidupan itu, dia belum siap untuk menyambut kejujuran yang kamu tawarkan. Mungkin dia menyakitimu, mungkin dia berpura-pura menerima, lalu berbalik menyalahgunakan kebaikanmu. Dan dalam kehidupan saat ini, kalian bertemu lagi. Bukan untuk mengulang luka, tetapi untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Sayangnya lagi-lagi dia belum siap. Energi spiritualmu kini lebih terang. Kamu lebih sadar. Kamu tidak datang untuk menagih, tapi untuk menyembuhkan dan menyelesaikan. Namun cahaya itu sendiri cukup untuk membuat dia merasa goyah. Karena kamu adalah pengingat hidup tentang siapa dirinya yang sesungguhnya, tentang kesalahan yang belum dia perbaiki, dan tentang luka yang belum dia hadapi. Kamu tidak memaksa apapun, tapi kehadiranmu membawa getaran yang membongkar ketenangan palsunya. Bahkan jika tidak ada interaksi langsung antara kalian sekarang, ikatan itu masih sangat terasa. Kamu mungkin sering merasa tiba-tiba memimpikannya, atau merasakan emosi yang bukan berasal dari dirimu sendiri. Bisa jadi itu karena jiwanya sedang memanggilmu. Tanpa dia sadari, dia mengirimkan energi yang belum selesai. Dan semua ini menjelaskan, mengapa dia takut padamu. Dia takut bukan karena kamu berbahaya. Dia takut karena kamu adalah satu-satunya orang yang tidak bisa dia bohongi. Kamu tidak pernah memintanya untuk menjadi siapa-siapa. Tapi justru karena kamu menerima dia apa adanya, kamu menjadi ancaman bagi egonya yang selama ini hidup dari persepsi orang lain. Kamu tidak datang membawa senjata, tapi kamu datang membawa kebenaran. Dan kebenaran itu kadang lebih menakutkan daripada segala bentuk serangan. Sekarang kamu tahu, ketakutan yang dia rasakan adalah bentuk pengakuan tak sadar bahwa jiwamu lebih kuat daripada egonya. Dan mungkin kamu bertanya, apa yang harus kulakukan sekarang, setelah semua ini terungkap? Jawabannya adalah, tetap berada dalam cahayamu. Jangan turun ke medan pertempuran yang bukan milikmu. Jangan balas dengan energi rendah. Jangan paksa hubungan yang belum waktunya selesai. Karena tugasmu bukan mengubah dia, tapi menyelesaikan bagian dari perjalanan jiwamu sendiri. Jika semesta mengizinkan, akan ada saatnya dia datang sendiri. Entah untuk meminta maaf, entah untuk menjelaskan, entah hanya untuk berdamai. Tapi jangan gantungkan pertumbuhanmu pada kemungkinan itu. Karena jalanmu adalah jalan terang. Dan terang tidak perlu membuktikan apapun pada kegelapan. Biarkan dia menempuh prosesnya sendiri. Dan kamu tetaplah melangkah dengan kepala tegak, hati tenang, dan kesadaran penuh bahwa kamu telah cukup. Bahkan lebih dari cukup. Kamu adalah cermin, dan tidak semua orang siap bercermin pada kebenaran. Namun kamu juga adalah penyembuh, dan tidak semua luka siap untuk disembuhkan hari ini. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1212 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.